Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Analisis Dampak Media Sosial Terhadap Mahasiswa. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Fatir Fariji, Muhammad Fatoni, Sadam Andika Pabianto, dan dengan saya sendiri Nadira Novitasari. Topik ini kami pilih karena media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan mahasiswa. Namun, di balik itu semua, terdapat potensi dampak negatif yang perlu dipahami lebih dalam. Maka dari itu, kami mencoba menganalisis data nyata yang berkaitan dengan. Langsung saja pada pendahuluan. Di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter telah menjadi sarana komunikasi sekaligus tempat belajar dan hiburan. Tapi tidak bisa kita pungkiri, penggunaannya yang berlebihan juga bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan mental, kualitas tidur, hingga prestasi akademik mahasiswa. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana intensitas penggunaan media sosial berhubungan dengan kesehatan mental, durasi tidur, dan prestasi akademik pada mahasiswa. Untuk kajian literatur, kami mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Salah satunya dari Kus and Griffith tahun 2015 yang menemukan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan berkaitan dengan meningkatnya gejala depresi dan kecemasan. Lalu dari Twitch dan kawan-kawan tahun 2017 disebutkan bahwa terlalu sering berinteraksi secara digital dapat menurunkan kualitas tidur dan kepuasan hidup. Kami juga mengacu pada teori uses and gratification yang menyatakan bahwa individu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan psikologis seperti hiburan, interaksi sosial, dan pelepasan stres. Kemudian di sini ada metode penelitian. Berbeda dengan penelitian lapangan, kami menggunakan data sekunder yang tersedia secara publik di situs Kaggle, yaitu platform berbagai dataset penelitian. Dataset tersebut mencakup beberapa variabel utama seperti durasi rata-rata penggunaan media sosial per hari, persepsi pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik, skor kesehatan mental berdasarkan skala penilaian tertentu, rata-rata jam tidur per malam, dan persepsi terhadap dampak akademik. Kemudian data kami analisis menggunakan analisis deskriptif untuk melihat distribusi, uji T, juga sampel untuk membandingkan kelompok mahasiswa yang merasa presentasinya terpengaruh dan yang tidak. Kemudian analisis regresi linier untuk melihat pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental, dan juga uji korelasi Pearson untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel. Di sini bisa dilihat untuk grafik dari pengaruh penggunaan media sosial terhadap akademik mahasiswa. Kemudian di sini juga ada grafik dari distribusi jam tidur dan skor kesehatan mental yang telah kami analisis. Lanjut, di sini ada juga metodologi analisis statistik dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier untuk mengetahui hubungan tingkat inflasi, variabel bebas, dan tingkat pertumbuhan ekonomi atau variabel terkait. Regresi linier digunakan untuk mengetahui koefisien regresi yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Sebelum melakukan regresi linier, data diperiksa untuk memastikan tidak ada asumsi regresi yang dilanggar seperti homosekaritas, normalitas, dan multikolonaritas residual. Hipotesis diuji menggunakan MP untuk mengetahui signifikansi statistik dari koefisien regresi yang diperoleh. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik. Saya Sadam Andika Pabianto akan menjelaskan hasil dan analisis. Dari analisis kami, ditemukan bahwa rata-rata mahasiswa menggunakan media sosial sekitar 5 hingga 6 jam per hari. Lalu sekitar 65% merasa media sosial ini berdampak pada prestasi akademik. Lalu skor kesehatan mental cenderung menurun seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial.
Melalui uji T, terlihat bahwa mahasiswa yang merasa terganggu prestasinya juga memiliki jam tidur lebih sedikit dibandingkan yang tidak. Lalu analisis regresi menunjukkan adanya koefisien negatif sebesar minus 0,704. Artinya semakin tinggi durasi media sosial, semakin rendah kesehatan mental. Lalu ada korelasi persen, menunjukkan hubungan negatif sangat kuat sebesar minus 0,945 antara durasi media sosial dan kesehatan mental. Baik, langsung saja pada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa durasi penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental, kualitas tidur, dan prestasi akademik mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk lebih bijak dan sadar waktu saat menggunakan media sosial, agar tidak mengganggu kesejahteraan psikologis dan produktivitas belajar. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.